melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada orang teriak, apinya besar. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Kayaknya minyak. Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasinya. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi di Jalan Selimakuta, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga salah satu ormas berbaju loreng mendatangi lokasi rumah yang diduga sebagai posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Pematang Siantar. Puluhan massa dari ormas lainnya yang juga pendukung salah satu paslon diserang lalu terjadi bentrokan hingga membuat sejumlah orang terluka akibat lemparan batu. Sejumlah warga panik karena bentrok terjadi di dekat pemukiman warga dan sangat meresahkan. Kondisi ini menyongsong pemilu damai malah terjadi bentrokan yang merugikan masyarakat. Polisi yang datang sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Belum diketahui penyebab bentrokan yang terjadi hingga tengah malam hari. Namun diduga bentrok dipicu saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sopir mengantuk penyebab kecelakaan beruntun di Selipi, Jakarta yang menewaskan 2 orang. AKP Dadang Iskandar penembak Kompol Anumerta Rianto Ulil dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Permohonan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong atas status tersangka dugaan korupsi impor gula ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, betul sekali. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, dan inilah News Pagi selengkapnya. Ya, kita awali Anyus Pagi hari ini, betul Galuh, dengan informasi di mana ada korban yang meninggal dalam kecelakaan truk tronton di Selipi, Jakarta Barat bernama Aryadi disemayamkan di rumah duka di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Ya, isak tangis pun mewarnai kedatangan jenazah Aryadi. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Aryadi. Korban meninggal kedua kecelakaan truk tronton di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Istri almarhum bahkan sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Almarhum Aryadi merupakan salah satu korban tewas setelah tertabrak truk tronton.
Almarhum menjadi korban kecelakaan saat hendak berangkat kerja di sebuah perusahaan jasa ekspedisi di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Aryadi mengalami luka pada bagian kepala dan kaki dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Almarhum mengembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum Aryadi langsung dimakamkan pada Selasa malam. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum turut menghadiri prosesi pemakaman almarhum yang dilakukan di tempat pemakaman umum Bambu Apus, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berebut cinta pria, 2 pekerja wanita di Maros, Sulawesi Selatan terlibat konflik yang berujung penganiayaan. Pelaku marah karena korban tidak mau memperlihatkan isi percakapan dan galeri foto di ponselnya. Mana Mi? Mana Mi? Jangan bahasa Jawa sini, bukan orang Jawa itu mana? Inilah video yang sempat viral saat 2 pekerja wanita bersih tegang di kawasan pergudangan 88 Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya keduanya bertemu untuk menyelesaikan masalah terkait seorang pria. Namun R, 19 tahun, marah karena AB, 19 tahun, tidak mau memperlihatkan isi percakapan dan galeri foto di ponselnya. R yang marah langsung menganiaya hingga AB terjatuh. Ironisnya, penganiayaan ini disaksikan dan diabadikan oleh teman-temannya. Usai viral, AB melaporkan R ke Polres Maros. R kemudian diamankan di rumahnya dan dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak. Dari hasil pemeriksaan terungkap, R dan AB merupakan teman kerja di tempat hiburan malam. R marah dan menuduh AB hendak berebut kekasihnya. Ya, adapun juga beredar video perkelahian antar kedua perempuan ini yang direkam oleh salah satu temannya terlapor. Itu masalahnya apa? Permasalahan apa? Ya, jadi dugaan dan berdasarkan hasil keterangan dari korban serta terlapor merupakan kesalahpahaman perihal hubungan asmara dengan seorang pria. Akibat penganiayaan itu, AB terluka di wajah, sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beraksi di parkiran apartemen di hotel di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Aksi pelaku berhasil terungkap setelah polisi melihat rekaman kamera CCTV yang merekam aksi pelaku memilih motor yang akan dicuri. Sementara pelaku mencuri motor dengan cara yang unik, yaitu memasukkan motor curian ke dalam mobil pelaku. Teaser, Cok. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian motor di dalam area parkiran sebuah apartemen di Sidoarjo, Jawa Timur. Tampak pelaku berinisial MMO berjalan mondar-mandir dalam area parkir untuk melihat dan memilih sasaran motor yang akan dicuri. Menyasar motor yang tidak terkunci, pelaku yang merupakan seorang residivis kasus curanmor ini langsung menentukan motor yang dicurinya untuk dimasukkan ke dalam mobil pelaku yang diparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi curanmor karena butuh uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Melihat apakah ada kendaraan yang tidak dibereskan, satu diambil betul-betul dimasukkan ke mobil. Dia lakukan sendiri. Ini agak unik ya, agak unik cara mereka mengambil kendaraan tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya motor yang dicuri dan belum sempat dijual serta mobil pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pencoblosan pilkada, sejumlah pelaku yang diduga melakukan serangan fajar sembako di beberapa daerah tertangkap tangan. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ini yang dikarung
Terima kasih Anda masih di News Pagi pemirsa. Saya akan melanjutkan News Pagi sendiri. Rekan Galuh nantinya akan melaporkan terkait pilkada langsung dari lapangan. Dan kita ke informasi lainnya dulu sementara, di mana demi lancarnya pesta demokrasi pilkada di sejumlah daerah, petugas berjuang menantang maut lewati jalan berlumpur, mendaki hingga menyusuri sungai untuk mendistribusikan logistik pilkada ke TPS. Dengan menggunakan motor trail, petugas harus menempuh jalur berlumpur menuju ke TPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka berhasil melewati lumpur, namun tak sedikit harus terjatuh dan tenggelam ke dalam lumpur bersama motor yang digunakan. Selain jalan berlumpur, bencana tanah longsor di sejumlah titik juga menjadi kendala dan ancaman para petugas pembawa logistik. Ancam gas! Kasih turun saja banyak, kasih turun banyak! Mereka pun harus berjibaku saling bantu satu dengan lainnya untuk bisa sampai ke lokasi tujuan dengan tepat waktu. Gas! Gas! Di Lombok Barat, petugas mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya menggunakan perahu kletek yang merupakan alat transportasi umum masyarakat setempat. Petugas pun harus ekstra berhati-hati, jika tidak maka kertas surat suara akan mudah tercebur ke laut. Usai menyeberangi laut, petugas juga harus melewati bukit terjal dengan jalan yang sangat curam, rusak dan bebatu. Untuk dapat ke lokasi, hanya ditempuh menggunakan sepeda motor dan tidak sedikit petugas nyaris terperosok akibat jalan licin serta menanjak ke perbukitan. Di Lombok Barat sendiri terdapat 2 kecamatan yang sulit ditempuh untuk distribusi logistik, yaitu Kecamatan Lembar, Sekotong, dan Gunung Sari. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, upaya distribusi logistik terus dilakukan petugas ke pelosok desa yang jauh dan sulit dijangkau. Salah satunya pengiriman logistik pilkada ke Dusun Ucukan dan Kali Gajah. Karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, petugas harus mengirim logistik pilkada dengan menggunakan perahu. Tidak ada cuaca hujan, pendistribusian logistik pilkada ke wilayah ujung timur Sidoarjo ini berlangsung aman. Dengan menempuh perjalanan hingga 1,5 jam, petugas berhasil mengirimkan logistik pilkada ke 2 TPS yang ada di desa terpencil tersebut. Di 2 dusun terpencil tersebut ada sekitar 190 warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pada pelaksanaan pilkada serentak 27 November esok. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 calon gubernur Jakarta nomor 2 dan juga 3 bisa dipastikan akan memberikan hak pilihnya untuk diri sendiri dalam pilkada gubernur hari ini. Namun untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil akan memberikan suaranya untuk kepala daerah di Jawa Barat. SD Al-Hidayah maksud kami di Jalan Rancabulan, Cembeluit di Bandung, Jawa Barat menjadi lokasi TPS 23 yang akan digunakan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak 2024 hari ini. Rencananya RK akan mencoblos ditemani istrinya Atala Praratya sekitar pukul 10 pagi nanti. Berbeda dengan 2 pasangannya di Pilkada Jakarta, RK akan mencoblos untuk Cagup-Cawagup Jawa Barat, serta Cawalkot dan calon wakil wali kota Bandung. Dan Cawagupnya yaitu Suswono, ini akan mencoblos di TPS 07 Gedung Waringin Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, sementara itu Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun ini akan menggunakan hak pilihnya di TPS 31 RT 5 RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang berada di halaman rumah warga.
Dharma dan Kun rencananya akan datang pada kloter pertama, yakni pada pukul 7.00 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pasangannya Kun Wardana ini mencoblos di TPS 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, sedangkan Cagup Jakarta nomor urut 3 yaitu Pramono Anung yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan akan mencoblos di TPS 46 Cipete Selatan. TPS yang berada di halaman Masjid Al-Ihsan ini akan dihias dengan nuansa adat Betawi. TPS 46 Cipete Selatan berjarak 300 meter dari kediaman Pramono. Sementara cawagupnya yaitu Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Dan untuk mengetahui jelang pencoblosan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, kita terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, rekan Syahrul Adiaksa di TPS 001, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, dan rekan Alit Bagus di TPS 01, Lukluk Mengwi, Badung, Bali. Ya, kita terlebih dahulu ke rekan Indra. Ya, Indra, bagaimana persiapan pencoblosan di sana? Berapa bilik suara yang telah disiapkan dan jam berapa pencoblosan akan dilakukan? Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi seluruh masyarakat Indonesia akan mengeluarkan hak pilihnya di momen pemilihan kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur dan juga pimpinan daerah lainnya tepat pada hari ini tanggal 27 November 2024 yang mana ini akan dibuka malam pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Bayu. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya hari pemungutan suara sendiri akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota, khususnya Jakarta, Bayu, yang selalu menjadi seksi, menjadi perbincangan publik siapa yang akan pantas memimpin DKI 1 Jakarta periode 5 tahun ke depan, periode 2024-2029. Terkait persiapan, Bayu, ini sudah 9 TPS di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading ini sudah 9 TPS sudah berdiri kokoh begitu. Namun bilik suara dan perlengkapan lainnya juga masih belum siap begitu, yang mana mengingat nanti panitia ini akan melengkapi perlengkapan di TPS-TPS ini pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat nanti, Bayu. Satu juga memang terkait pemilihan gubernur Jakarta ini selalu menjadi seksi, Bayu. Ada nomor urut 1 Ridwan Suswono dan nomor urut 2 ini ada Dharma Kun dan Kun Wardana, dan nomor urut 3 ada pasangan Pramono Anung dan Bang Dul begitu. Namun dapat kami informasikan juga bahwasanya di kawasan tempat saya melaporkan ini, di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading ini sudah siap, dan menariknya, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwasanya di sini setiap pesta demokrasi di RW 12 khususnya ini menyediakan bazar untuk sekaligus menyemarakan gitu untuk Pilkada Serentak 2024 ini. Dan di sini ada sekitar 51 UMKM ini tersedia untuk masyarakat sekitar sembari menunggu antrian menuju pencoblosan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti, Bayu. Dan Bayu, dapat kami informasikan juga bahwasanya sini sudah siap 100% sudah siap, dan tinggal menunggu nanti siapa yang akan menang dalam kontestasi Pilgub khususnya Jakarta ini antara 1, 2, dan 3. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk pasangan nomor 1 ini ada Ridwan Kamil, ini akan mencoblos di Bandung. Sementara nomor urut 2 pasangan Dharma Kun dan Kun Wardana ini akan melakukan pencoblosan di daerah Lebak Bulus, yang mana ini Dharma Kun sendiri akan mencoblos di TPS 31, sementara Kun Wardana di 30. Sementara pasangan nomor urut 3 ini Pramono di TPS 46 Cipete Selatan, sementara Rano Karno di TPS 39 Lebak Bulus, Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya bagi Anda yang telah untuk memilih pada hari ini, pastikan Anda tidak golput untuk memilih pasangan
Gubernur Jakarta ke depannya. Apalagi pemerintah menetapkan di tanggal 27 November 2024 ini sebagai libur nasional. Jadi selamat mencoblos untuk memilih pilihan Gubernur Jakarta ke depan. Bayu. Ya, setuju sekali bahwa masyarakat harus menggunakan hak suaranya dan begitu seru di titik Anda, Indra. Namun kita akan bergeser ke Makassar. Ada rekan Syahrul di sana. Rekan Syahrul, apakah di titik Anda ini sudah ada masyarakat yang datang atau masih melakukan persiapan di sana? Oke, baik Bayu. Saat ini saya sedang melaporkan langsung di TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tampak suasana belakang saya lengang. Beberapa anggota KPPS sedang bersiap untuk menyambut kedatangan para warga yang bakalan menyalurkan hak suaranya dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih tepatnya pemilihan gubernur dan wali kota Kota Makassar. Dapat kita saksikan tema yang dibawakan dalam kontestasi pemilu di TPPS 01 ini mengambil tema budaya, di mana telah terkonfirmasi oleh Ketua KPPS Raihan mengatakan bahwasanya kami mengusung tema 4 etnis, di mana kita mengkolaborasikan 4 suku ataupun budaya yang ada di Sulawesi Selatan, yakni suku Makassar, Bugis, Toraja maupun Mandar. Oke, baik Bayu, saya akan memperlihatkan terkait kondisi situasi di mana suasana TPPS 01 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Ya, baik, terima kasih banyak rekan Syahrul yang sudah menunjukkan kalau kita lihat di sana memang masih sepi, mungkin persiapan masih dilakukan di sana. Kita harapkan nanti masyarakat akan berbondong-bondong juga memberikan hak suaranya di sana. Terima kasih banyak rekan Syahrul, tapi kita akan beranjak lagi pemirsa dari Makassar kita menuju ke Bali. Ya, ada rekan Alit Bagus di sana. Bagaimana sedangkan di sana persiapannya, apakah sudah rampung atau seperti apa? Ya, terima kasih rekan Bayu dan selamat pagi pemirsa iNews TV. Saat ini saya berada di TPS 1 Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, tepatnya di Balai Banjar Gede. Artinya jelang pencoblosan pilkada Pilgub Bali maupun Pilbub di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali, seluruh logistik pilkada telah didistribusikan pada 25 November 2024 yang lalu. Khusus di TPS 1 Kelurahan Lukluk Mengwi, seluruh logistik mulai dari surat suara, kotak suara, selanjutnya bilik peralatan mencoblos, tinta hingga peralatan lain yang dibutuhkan untuk proses pemungutan suara hingga penghitungan suara sudah tiba di TPS 1 Kelurahan Lukluk Mengwi, Badung, Bali. Tadi dengan dikawal oleh aparat keamanan dan juga Bawaslu serta Panwaslu, seluruh logistik sudah tiba di TPS 1 Kelurahan Lukluk ini sekitar pukul 5 pagi. Selanjutnya petugas KPPS saat ini sedang mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar proses pencoblosan. Khusus di Kabupaten Badung, Bali, jumlah TPS reguler itu berjumlah 759. Sementara TPS khusus ada 2 yang terletak di Lapas Kerobokan dan juga Lapas Perempuan di wilayah Badung, Bali. Sementara pada perhelatan Pilkada serentak kali ini
Baik, rekan Alit Bagus, terima kasih banyak sudah melaporkan bahwa memang persiapan sudah dilakukan dan kita harapkan nantinya proses pemilihan kepala daerah baik dari Jakarta, Makassar, Bali maupun wilayah lainnya ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak rekan Indra di Jakarta Utara, kemudian ada rekan Syahrul di Makassar dan rekan Alit di Bali. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda semua. Nah pemirsa, meski demikian jelang pilkada ini ada yang mengejutkan masyarakat di pesisir selatan Padang di Sumatera Barat, di mana masyarakat dikejutkan dengan mobil berisikan penuh paket sembako. Sembako ini diduga sebagai serangan fajar jelang pencoblosan hari ini. Sementara di Deli Serdang, warga dan petugas pemilu menggeruduk rumah orang tua salah satu camat dan menemukan minyak goreng dan juga kalender bergambar salah satu paslon. Dan di Kabupaten Goa, aksi bagi-bagi uang oleh salah satu paslon ini juga membuat heboh. Beginilah suasana ketika warga Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat mencegat sebuah mobil penuh berisi paket sembako Selasa dini hari kemarin. Sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dengan pengendara mobil yang berusaha kabur. Saat dihentikan warga dan digeledah oleh Panwascam Pilkada, mobil jenis minibus ini ternyata mengangkut ratusan paket sembako. Minibus tersebut akhirnya digelandang ke Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk diamankan. Dari keterangan sang sopir, paket sembako berasal dari salah satu partai pengusung, salah satu paslon Bupati Pesisir Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat sehari jelang pilkada. Pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan sendiri diikuti oleh 2 pasangan calon. Ada apa ini? Ada apa ini? Betul. Dugaan serangan fajar jelang pilkada juga terjadi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan warga terlihat menggeruduk rumah orang tua camat Lubuk Pakam di Jalan Sudirman Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami warga menemukan adanya penimbunan sembako untuk calon 02 di rumah orang tua camat. Di rumah itu warga menemukan minyak goreng dan kalender bergambar paslon nomor urut 2. Diduga kuat minyak goreng tersebut akan digunakan untuk serangan fajar. Turut serta sejumlah petugas Panwascam Lubuk Pakam dalam penggerudukan. Sejak awal warga sudah mencurigai kalau camat Lubuk Pakam diduga merangkap tim sukses pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02. Aksi bagi-bagi uang atau dugaan politik uang untuk mendukung salah satu pasangan cagup dan cawagup di Goa, Sulawesi Selatan juga membuat heboh. Ironisnya, aksi bagi-bagi uang ini dilakukan secara terang-terangan. Dari video yang beredar terlihat puluhan warga yang berkerumun dan antre sambil menerima uang pecahan Rp50.000. Aksi bagi-bagi uang ini diduga dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1 di sana. Melihat dugaan money politik yang viral ini, paslon nomor urut 2 akhirnya membuat laporan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa. Dari pesisir selatan, Deli Serdang dan Kabupaten Goa, tim iNews melaporkan. 2 orang yang diduga akan melakukan serangan fajar ditangkap warga Jember, Jawa Timur. Keduanya langsung diserahkan ke Bawaslu dengan membawa temuan barang bukti 1 karung gula yang diduga akan dibagi-bagikan pada warga sebelum pencoblosan. Ya pemirsa, 2 orang ini tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Warga curiga lantaran sebuah mobil berhenti di depan rumah seorang warga tengah malam. Usai terjebak di jalan yang sempit, beberapa warga kemudian mendatangi mobil tersebut dan menanyakan maksud kedatangannya pada tengah malam di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Karena mendapat jawaban yang tidak memuaskan, warga kemudian meminta keduanya menunjukkan barang yang dibawanya. Warga mendapati ada 1 karung gula yang diduga akan dibagi-bagikan kepada warga untuk mendukung paslon tertentu.
Dua orang tersebut kemudian dibawa ke Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ngono Pak, sama ngomong curang-curang Pak, sama dewe. Terlapornya ada dua. Itu barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung, terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang. Turut diamankan barang bukti 1 kardus berisi uang 213 juta rupiah yang diduga akan diberikan kepada calon pemilih. Masyarakat melaporkan dugaan politik uang oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan ke Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Pelapor adalah Nur Butorik, didampingi kuasa hukum yang membawa barang bukti 1 kardus berisi uang tunai Rp230.200.000. Uang dimasukkan ke dalam amplop sebanyak 2.132 dibagi 22 pak dan berisi stiker gambar paslon nomor 1 Fadia Sukirman. Ini kami melaporkan atas dugaan pelanggaran politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pekalongan, yang mana dalam hal ini terkait temuan dugaan money politik terhadap paslon nomor 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan M. Thohir menyebutkan laporan dugaan politik uang sudah diterima Bawaslu. Barang bukti tersebut akan dikaji untuk memenuhi syarat formil dan material. Kita masih punya waktu 2 hari untuk mengkaji ya. Kajian awal ini 2 hari waktu kita untuk kajian pemenuhan syarat formil dan material. Kemudian nanti akan kita sampaikan ke pelapor. Sebelumnya, beredar video di media sosial ada penangkapan terduga pelaku yang menyebar uang ke calon pemilih. Penangkapan oleh massa terjadi di sejumlah lokasi, bahkan hampir terjadi bentrokan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. AKP Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat dipecat dari Polri. Dadang kini ditahan dan menjalani proses hukum. Propam Polri Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis dan kita akan beralih sejenak pemirsa, di mana kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama melihat aktivitas dari calon gubernur Jakarta dari nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil, yang mana saat ini sedang melakukan ziarah ke makam pahlawan Jayakarta. Kita melihat di pagi hari ini Ridwan Kamil mengawali harinya dengan berziarah di makam pahlawan Jayakarta pemirsa, dan melakukan beberapa hal, diantaranya menabur bunga dan juga tentunya memanjatkan sejumlah doa untuk mendiang yaitu pahlawan Jakarta, yaitu Pangeran Jayakarta. Dan juga tentunya Ridwan Kamil sedikit berkeliling untuk melihat suasana makam dari Pangeran Jayakarta sebelum nantinya Ridwan Kamil ini harus bertolak ke Jawa Barat, ke kediamannya di Bandung untuk melakukan pencoblosan untuk pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Dan juga tentunya kunjungan Ridwan Kamil ke makam Pangeran Jayakarta ini juga merupakan simbol untuk dirinya ini lebih siap lagi untuk melihat hasil dari kontestasi Pilkada Jakarta
yang juga akan dilaksanakan serentak pada hari ini. Dan tentunya hari ini Ridwan Kamil memang dijadwalkan akan menyumbangkan suaranya juga, memberikan hak suaranya. Berbeda dengan dua paslon lainnya, yaitu nomor 2 dan nomor 3, yaitu Ridwan Kamil sendiri ini terdaftar untuk memberikan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat. Rencananya Ridwan Kamil ini akan memberikan hak suaranya di TPS 23 di Jalan Rancabulan, Ciumbelut, Kabupaten Cidadap, maksud kami Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, hari ini. Di mana lokasi TPS yang akan digunakan yaitu nantinya akan ada di SD Al Hidayah yang berada tidak jauh dari kediamannya. Dan rencananya nanti Ridwan Kamil juga akan didampingi oleh istrinya. Dan kita dengarkan sesama seperti apa statement dari Ridwan Kamil dari ziarahnya ke makam Pangeran Jayakarta berikut ini, pemirsa. Di rumah jam berapa ya? Geng Depok. Nginep. Dah. Bagaimana Kang Emil suasana kebatinan Kang Emil hari ini? Iya, dalam sebuah ikhtiar manusia itu ada konsep yang namanya tawakal gitu ya. Tawakal itu terbagi dua, setengahnya ikhtiar, setengahnya doa gitu. Jadi dalam proses berkampanye ini secara keyakinan saya melakukan ketawakalan. Ikhtiarnya sudah, kalau ikhtiar sudah berarti tinggal sisanya yaitu berdoa berserah diri. Nah ini di fase berdoa berserah diri. Dan selalu berbaik sangka bahwa apapun nanti takdirnya itu yang terbaik buat diri saya, buat keluarga, buat warga Jakarta, buat Indonesia gitu. Jadi sayanya sangat tenang, sangat berserah diri karena tujuan kita berkontestasi juga kan sebenarnya satu niatnya ibadah, dua mencari kebaikan dari jabatan itu. Ibu saya menasehati yang dikejar itu bukan judul jabatannya, tapi kebaikan-kebaikan di balik jabatan itu. Kalau itu tidak didapatkan, banyak panggung-panggung kebaikan yang bisa kita cari. Karena tugas manusia kan jadi orang baik, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa sholat subuh di sini? Karena memang selama kampanye juga kita banyak melakukan kegiatan subuh juga, ya. Cuman nggak masuk ke media mungkin, menyapa warga dan lain sebagainya. Kebetulan di titik ini masjidnya sangat istimewa karena bersejarah, ya. Ada makam Pangeran Jayakarta yang kita tahu menaklukkan Sunda Kelapa dulu dengan sebuah semangat perjuangan. Jadi semangat itu yang mungkin menguatkan secara kebatinan. Dan saya hanya menghaturkan selamat memilih kepada warga Jakarta, pilih sesuai keyakinan dan nurani masing-masing. Kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa ini. Tapi kan melihat hasil survei dan selama ini kampanye hingga hari ini optimistis akan menang satu putaran nggak? Kalau optimis itu adalah sifat saya. Jadi sifat optimis itu sampai detik akhir feelingnya sih begitu ya. Tapi kan kita tidak bisa mendahului. Tapi perasaan itu ada. Cuman ini nasihat buat semuanya, kalau masuk ke kontestasi harus siap menang, harus siap tidak menang juga. Ya, dua posisi itu batin harus persiapkan. Gitu. Tapi udah komunikasi sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo lagi belum? Enggak, cukup kemarin aja. Dan kemarin juga Pak Prabowo
surat jauh-jauh hari udah disampaikan tapi baru muncul kemarin. Alhamdulillah. Mungkin nanti aja setelah quick count ya. Quick count biasanya kan jam 3-an mungkin ya, jam 1. Setelah tutup TPS kan jam 1 baru. Quick count itu cenderung akurat ya, walaupun tetap hasil formalnya kan nunggu KPU. 2 kali pilkada saya mendapati memang mendekati akurat. Berarti habis dari TPS langsung ke pos pemenangan atau nanti bertemu dengan tokoh-tokoh lagi enggak? Enggak, nanti menyesuaikan aja. Habis ini akan sarapan Bang Emil? Ya karena saya, kenapa Pak Bahlil? Karena saya kan berangkat dari Partai Golkar ya, jadi menurut adabnya kira-kira begitu, yang di hari politik ini tentu partai pengusung saya, Partai Golkar yang menjadi atensi dari kegiatan. Jadi saya nanti mengantar Pak Bahlil mencoblos di TPS rumah beliau. Baru kemudian ke Bandung berarti? Ya, baru kemudian menunaikan hak kewajiban saya kan dulu juga Pak Jokowi sama. Pak Jokowi pada saat 2012 tidak mencoblos di Jakarta karena teknis. Saya juga sama karena teknis. Waktunya terlalu pendek ya, dan belum punya domisili juga, sehingga tapi tidak jadi masalah saya kira. Oke, terima kasih. Sukses Kang. Nah ini semua mau di mana? Boleh di sini aja Kang Emil. Ya. Nanti pertanyaannya mungkin sama. Kang Emil, saya camor yang waktu ke makam Eril diajak ke Jawa Barat. Oh iya. Pemirsa, diduga karena saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada, 2 kelompok ormas bentrok di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Anyus Pagi. Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal terbakar di Kota Medan, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon untuk merespon perubahan iklim. Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita akan berangkat menuju informasi berikutnya. Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal terbakar di kawasan Aloha Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang petugas keamanan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3 ada rame-rame orang teriak, apinya besar. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakaran apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasi. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Seorang kepala desa di Majene, Sulawesi Barat membunuh seorang warganya hingga tewas. Aksi pelaku ini didasari sebagai aksi membela diri ketika korban masuk ke dalam rumah dan mengancamnya. Perselisihan antara kepala desa dengan warganya berakhir tragis. Seorang warga berinisial SN yang sering berselisih paham dengan kepala desa akhirnya meninggal. Diduga pembunuhan ini dipicu permasalahan lama antara korban dan pelaku. Korban mendatangi rumah kepala desa dan berteriak hingga mengancam pada beberapa hari lalu. Pada saat kejadian, pelaku yang mematikan lampu rumahnya untuk sholat, korban tiba-tiba masuk dan kembali mengancam akan membunuhnya. Sontak, pelaku mengambil parang dan langsung menganiaya korban. Korban ini masuk ke rumah, dan pelaku sempat mengambil parang di bawah meja kerja. Ketika korban masuk rumah, mengancam, pelaku melakukan penebasan sehingga korban meninggal di tempat. Terkapar ya. Sekarang pelakunya di mana, Bunda? Pelaku sedang kami amankan sambil menunggu olah TKP. Nanti untuk proses selanjutnya kita laksanakan sesuai prosedur. Usai kejadian, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah kejadian, pelaku pun langsung menyerahkan diri. Kini petugas masih memeriksa intensif pelaku. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, Ainus melaporkan. Polisi sergap sindikat kurir narkoba jaringan internasional di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Dari tangan kedua pelaku, petugas temukan barang bukti 30 kg sabu. Polisi menangkap 2 kurir narkoba jaringan internasional di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Kedua pelaku yang diburu ini tak berkutik saat ditangkap. Kedua pelaku dibawa ke parkiran hotel untuk mencari barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Dari dalam mobil pelaku, polisi temukan 30 bungkus plastik sabu seberat 30 kg yang disimpan di bagasi. Polisi terpaksa menembak salah satu kurir karena mencoba kabur saat di parkiran hotel. Saya sampaikan kepada bandar-bandar dimanapun, jangan coba-coba lagi mengedarkan di provinsi. Kami akan sangat tegas, setegas-tegas melakukan penindakan. Sangat tegas dan setegas-tegasnya. Kedua pelaku beserta barang bukti narkoba diamankan di Mapolda Riau guna dilakukan pengembangan untuk mengejar para bandar-bandar lainnya. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara selama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sebuah bunker penyimpanan sabu seberat 1 kg dan uang ratusan juta rupiah ditemukan oleh polisi di Jalan Kunti, Semampir, Surabaya. Tidak hanya menemukan bunker penyimpanan sabu, polisi juga berhasil menangkap bandar pengedar sabu. Dalam penggerebekan kampung narkoba di Jalan Kunti, Semampir, Surabaya, polisi menemukan sebuah bunker yang digunakan sebagai lokasi menyimpan sabu seberat 1 kg. Sayangnya, pemilik rumah yang dijadikan bunker tersebut yaitu MS dan RS telah melarikan diri. Dalam penggerebekan, polisi berhasil membekuk pengedar dan juga bandar narkoba. Kami merilis bandar Mataplek, seorang residif tahun 2017, yang bersangkutan adalah bandar di daerah Kuntir, Semampir. Jadi yang bersangkutan ini merupakan supplier di daerah Kunti, Semampir. Perlu rekan-rekan ketahui, sekaligus kami juga menjawab pertanyaan netizen, jangan cuma pemakai saja yang diamankan. Nah, hari ini kita jawab, bandar juga kita tangkap. Para tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika.
dengan ancaman seumur hidup atau minimal 5 hingga 20 tahun serta denda 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak pra-peradilan Tom Lembong. Hakim pra-peradilan negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan Kejaksaan Agung dapat melanjutkan penyidikan terhadap Tom Lembong. Hakim menyatakan bahwa termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini pihak Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami tim Agung Sakala Komisi sebagai hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang menangkan juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijaya Meresa Wanita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa. Usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun menolak pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Kelompok mama ini tak kuasa menahan kekecewaannya terkait putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula Selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Kita tunggu perlakuannya adil. Penjara teman-teman yang harus siap juga. Penjara penuntutan yang di penjara tuh. Jangan penjarakan Thomas Lembong. Dia kebersamaan gak ada salahnya. Di ruang sidang pun sempat memanas dengan teriakan kekecewaan kelompok mama ini. Mereka meyakini bahwa Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Sebelumnya, Kejagung menilai Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan persetujuan impor gula. Kejagung pun menyebut negara dirugikan senilai 400 miliar rupiah. Kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu, mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat buktinya ada. Nggak mungkinlah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali.
Pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Tibur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pegunungan, maksud kami di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Sejumlah daerah mengalami bencana alam. Lantas bagaimana persiapan pencoblosan di lokasi yang tertimpa bencana? Kita terhubung dengan rekan Suryono Soekarno di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Pekalongan, dan juga rekan Joni Nura di TPS 02 Posko Pengungsian Desa Egon Sika. Ya, kita ke rekan Suryono terlebih dahulu. Ya, Suryono, seperti apa kondisi di sana dalam hari pilkada ini? Ini kondisi banjir akibat meluapnya sungai Jeruk Sari atau Sungai Meduri ini belum teratasi. Saat ini kondisi air masih berkisar 60 sampai 1 meter. Saya berdiri di Kampung Karangjompo ini sekitar 60 cm dan kondisi rumah hampir 100% rumah di daerah ini terkena banjir rob. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Mereka semua bertahan di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas. Untuk pilkada, kemungkinan untuk pilkada tidak bisa dilakukan di sini sehingga dipindah. Gimana Mas dengan kondisi banjir saat ini Mas? Susah? Susah sekali. Susah ya? Aktivitas itu juga mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Gimana? Untuk aktivitas transportasi pakai apa ini Mas? Ini pakai truk kita. Nah, nanti rencana mau nyoblos nggak ini Mas? Insya Allah nyoblos. Tetap menggunakan hak pilih. Ini tetap. Pindah nggak TPS-nya? Pindah, TPS-nya di seberang kali. Di seberang kali ya. Baik pemirsa, ini adalah beberapa warga yang menggunakan aktivitas transportasi rakit yang dibuat sendiri untuk kegiatan. Sebenarnya di belakang saya ini ada TPS. TPS nanti akan digunakan, namun kemudian karena banjir terlalu dalam, sehingga dipindahkan. Ada 2 TPS di Kabupaten Pekalongan yang dipindahkan, sementara yang terendam sekitar 5-7. Namun kemudian saat ini yang dipindahkan baru 2. Sementara untuk di Kota Pekalongan ada 9 TPS yang rawan banjir dan 2 juga yang sudah dipindahkan. Kondisinya juga kurang lebih sama dengan daerah yang saya berdiri ini dan kemungkinan ini masih akan cukup lama mengingat nanti atau menunggu untuk pompa atau paling nggak tanggul bisa dibuat lagi sehingga bisa air ini bisa sedikit surut dan kemudian bisa dilakukan pengeringan. Demikian Mas Bayu. Ya, Suryono, memang terlihat sulit sekali untuk beraktivitas di sana, namun kita tetap harapkan bahwa masyarakat di sana masih tetap bisa memberikan suaranya untuk kemajuan juga dan juga masa depan daerah tersebut. Meski demikian, Suryono, kita terlebih dahulu ke rekan Joni yang ada di Sika. Joni, lalu bagaimana dengan tempat Anda saat ini? Apakah juga memang sudah ada pencoblosan hari ini? Baik, Bayu dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPS 02 yang berada di Desa Egon, Kabupaten Sika. Korban erupsi Gunung Lewotobi yang berada di Desa Bagete sendiri sangat antusias untuk memberikan hak suara mereka di TPS 02. Pemilih yang berada di TPS 02 berjumlah 564 jiwa. Baik pemirsa, mungkin Anda bisa melihat secara langsung bahwa inilah kondisi terkini di TPS 02, para pengungsi yang hendak memberikan hak suara mereka kepada untuk memilih calon gubernur dan bupati. Baik, Joni, terima kasih banyak. Ya Joni,
kami bisa melihat gambar sementara dari gawai Anda, bagaimana masyarakat sana meskipun tidak dalam kondisi yang normal demikian, meskipun mereka ada di dalam kondisi bencana, namun kami melihat di sana tetap antusias untuk melakukan pemilihan, menyumbangkan hak suara mereka demi kemajuan dari masa depan juga dari daerah mereka, Joni. Ya, kita harapkan pilkada hari ini di sana juga bisa berjalan dengan lancar, di mana hak suara bisa juga terdistribusikan dengan baik, sehingga nantinya kita segera mendapatkan pemimpin baru bagi daerah tersebut. Terima kasih banyak rekan Joni, dan juga sebelumnya ada rekan Suryono yang melaporkan dari tempatnya masing-masing. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, tetap jaga keselamatan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelang pencoblosan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengisi waktu dengan berziarah ke makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara, Jakarta Timur. Jelang pencoblosan, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salafiyah, yang mana masjid ini berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, Ridwan Kamil menyapa warga dan berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Setelah berziarah, Ridwan Kamil selanjutnya akan bertolak ke Bandung untuk menggunakan hak pilihnya. Di mana rencananya RK ini akan mencoblos di TPS 23 Jalan Rancabulan, Jumbelut, Bandung dengan ditemani istrinya Atalia Prapatia sekitar pukul 10 pagi nanti. Aturkan selamat memilih kepada warga Jakarta, pilih sesuai keyakinan dan nurani masing-masing. Kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa ini. Pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara pilkada dan pilgub dipindah di Desa Wargasari Cianjur, Jawa Barat. 2 lokasi tempat pemungutan suara tidak memungkinkan selain faktor cuaca, pergerakan tanah pun masih kerap terjadi. TPS 08 Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang ini siap digunakan oleh 595 warganya untuk memberikan hak pilih dalam pilkada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Termasuk diantaranya Presiden Prabowo yang tinggal di Bukit Hambalang. Rencananya saat mencoblos nanti, Prabowo akan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Menyambut warganya termasuk Presiden Prabowo Subianto, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk logistik, tenda, hingga persiapan keamanan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung aman. Rencana Pak Prabowo itu sekitar jam 10-an Pak, 10-11 Pak ya. Rencana masih apa mereka mau datang? Rencana sama Ketua DPRD, terus PJ-nya sekitar berapa ya? Soalnya di BPTB itu 7 orang itu dari sana semua gitu Pak. Sebagai warga Kabupaten Bogor, Prabowo akan memberikan hak suaranya untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat serta calon bupati dan calon wakil bupati Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Herdiansyah, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Ya, kami mohon maaf pemirsa, di mana yang Anda saksikan barusan adalah informasi terkait rencana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pencoblosan. Dan tentunya kami akan terus pantau bagaimana nantinya Presiden Prabowo ini akan melakukan pencoblosan atau menyumbangkan hak suaranya. Meski demikian, kita ke informasi lainnya, di mana pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara Pilkada dan Pilgub dipindah di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. 2 lokasi tempat pemungutan suara tidak memungkinkan. Selain faktor cuaca, pergerakan tanah pun ini masih kerap terjadi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus Pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialanyus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana, pamit undur diri dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan spesial report Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi, saya Bayu Pradana, pamit undur diri dari Anyus Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah persiapan di salah satu TPS jelang pemilihan Pilkada Cianjur dan Pilgub Jawa Barat di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. TPS 1 dan TPS 3 terpaksa harus dipindahkan karena kondisi pergerakan tanah yang saat ini masih terus terjadi, terutama saat hujan. TPS 3 dipindahkan ke tempat yang baru, sementara TPS 1 dipindahkan ke SDN Wargasari 2 karena aula kantor desa digunakan menampung para pengungsi. Sudah ditembuskan ke pihak KPU Kabupaten Cianjur. Ini berapa banyak TPS yang untuk TPS yang pindah hanya 1 TPS untuk di Kampung Cilengsir, namun untuk 1 Desa Wargasari TPS yang pindah itu 2 sama TPS 1. Pemindahan TPS, pihak PPS desa dan petugas TPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga pemilik hak suara 1 hari pasca terjadinya pergerakan tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan.